Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu kita akan membahas tentang sanksi perpajakan. Sanksi ada dikarenakan sebelumnya ada pelanggaran yang dilakukan. Ya, jadi sanksi itu ada dikarenakan ada pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran yang dilakukan oleh tentunya wajib pajak. Masalahnya adalah di Indonesia ini menerapkan yang namanya self-assessment system, yang mana dalam hal pelaksanaan kewajiban berpajak itu diserahkan kepada masing-masing wajib pajak. Jadi self-assessment system itu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara sendiri. Dampaknya adalah dengan adanya self-assessment system ini mengakibatkan ketika terjadi pelanggaran, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja, atau pelanggaran yang kita tahu atau yang pelanggarannya kita tidak tahu, dua-duanya akan dikenakan sanksi. Dua-duanya akan dikenakan sanksi. Jadi ini yang menjadi hal yang harusnya perhatian bagi kita. Meskipun kita tidak tahu tentang aturan tersebut, karena menggunakan self-assessment system, maka mau tidak mau hal ini harus kita ketahui. Adapun sanksi perpajakan yang ada di Indonesia ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, sanksi berupa administrasi. Yang kedua, sanksi berupa pidana. Adapun sanksi berupa administrasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, sanksi berupa denda. Yang kedua, sanksi berupa bunga. Yang ketiga, sanksi berupa kenaikan. Nanti kita akan bahas satu persatu secara rinci tentang hal ini. Hal ini juga menyebabkan kita sebagai wajib pajak harus mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan kita pun harus memberikan edukasi kepada pihak lain, orang lain, atasan kita, atau siapapun
yang punya hubungan dengan kita agar melakukan kewajiban perpajakannya. Karena secara yuridis atau secara hukum, pajak itu mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum ini adalah salah satunya pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Tujuannya apa? Adanya sanksi perpajakan ini. Di sini dijelaskan sanksi perpajakan ini tujuannya adalah untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. Dalam hal apa? Tentu dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya. Dimulai dari menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor. Nah, ini tujuan dari sanksi perpajakan. Nah, sekarang kita masuk pada jenis sanksi yang pertama, yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi, sebagaimana saya sudah sebutkan di awal, itu yang pertama ada sanksi administrasi berupa denda. Sanksi berupa denda ini sanksi yang sering terjadi. Kenapa? Karena di dalam undang-undang sendiri itu paling banyak. Jadi hal yang wajar ketika orang-orang atau wajib pajak itu merasakan sanksi berupa denda ini. Dalam hal pelanggaran-pelanggaran tertentu, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Jadi nanti selain sanksi administrasi berupa harus membayar denda, harus juga dilakukan sanksi pidana berupa kurungan. Seperti itu. Untuk lebih lanjut, kita bisa lihat di tabel yang ke-1 ini. Ini tentang sanksi administrasi, bentuk pengenaan dan besarnya denda. Yang pertama adalah SPT yang tidak disampaikan. Ini sering sekali nih. Apabila kita memiliki SPT yang tidak disampaikan, maka kita harus membayar sanksi administrasi berupa denda. Apabila untuk masa PPN setiap bulan, berarti setiap masa itu 500.000. Kalau SPT masa lainnya itu 100.000. Adapun untuk SPT tahunan PPh badan yaitu 1 juta per SPT. Ya. Jadi untuk yang orang pribadi itu 100.000. Jadi ketika kita punya SPT yang tidak dilaporkan, misalkan seperti ini ya kasusnya. SPT tidak dilaporkan untuk periode tahun misalkan 2016 sampai 2020. Nah, maka kita harus membayar atas SPT yang tidak kita laporkan itu selama 2016 1, 2017 1, 2018 1, 19 20. Artinya kita harus membayar 5 SPT. Karena SPT itu harus dilaporkan setiap tahun. Dikali kalau misalkan OP dikalinya 100.000. Kalau misalkan badan itu dikalinya 1 juta.
hasilnya adalah 500.000 untuk SPT orang pribadi, 5 juta untuk SPT badan. Itu baru sanksi administrasi berupa denda atas SPT-nya saja yang belum dilaporkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan, maka wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang dilaporkan dalam SPT dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Maka atas hal ini, wajib pajak harus membayar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Kita sedikit memberikan ilustrasi untuk nomor 2. Yang tadi di atas ini nomor 1 ya. Sekarang masuk ke nomor 2. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalkan ada hutang pajak. Versi wajib pajak. Hutang pajak yang dia harus bayar itu misalkan ya 500 juta. Adapun untuk versi badan, versi fiskus ya, pemeriksa pajak adalah 600 juta rupiah. Berarti kalau kondisi seperti ini terjadi yang namanya kurang bayar 100 juta. Oke. Nah, apabila wajib pajak itu mengakui bahwa yang benar itu adalah fiskus, maka yang 100 juta ini wajib dibayar. Tetapi bukan hanya yang kurang bayar 100 juta saja, tetapi jangan lupa ada yang namanya sanksi berupa denda. Jadi hasilnya yang harus dibayar adalah 100 juta yang kekurang bayarnya dan 150 juta untuk dendanya. Jadi total bayar 250 juta. Seperti itu. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, ada PKP, tetapi dia itu tidak membuat yang namanya faktur pajak. Atau buat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu. Bagi yang belum tahu, yang namanya membuat faktur pajak itu merupakan kewajiban yang namanya pengusaha kena pajak. Kalau misalkan membuat, artinya terjadi transaksi penjualan. Jadi pada saat kita menjual barang yang kita miliki, itu harus dibuat faktur pajaknya. Ya, itu kewajibannya. Membuat faktur pajak. Nah, istilah lain, membuat faktur pajak ini dan faktur pajak yang sudah diberikan kepada konsumen disebutnya adalah pajak keluaran alias PK. Ini nanti kita akan bahas lebih rinci di modul PPN. Jadi sebaliknya, kalau ada transaksi pembelian, maka dia bukan membuat faktur pajak, tetapi menerima faktur pajak yang dikatakan sebagai pajak masukan.
kita berikan sedikit ilustrasi untuk nomor 3 ini. Misalkan ada penjualan itu nilainya 100 juta. Kemudian dia sengaja tidak membuat faktur pajak, padahal dia sebagai PKP. Maka sanksinya adalah 2% dari dasar pengenaan pajak. Ya, 2% dari pengenaan pajak. Artinya 2% dikali 100 juta. Gitu. 2% kali 100 juta adalah 2 juta. Seperti itu. Itu yang ketiga. Berikutnya, yang keempat, masih berhubungan dengan faktur pajak, tetapi yang keempat ini tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Namun, saat ini, kasus seperti ini jarang terjadi. Kenapa? Karena kita itu sudah menggunakan yang namanya e-faktur. Jadi sudah berbentuk elektronik. Seperti itu. Adapun sanksinya sama, yaitu 2% per bulan. Berikutnya yang kelima, PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan. Nah, berarti melaporkan faktur pajak itu artinya sebelumnya telah terjadi transaksi pajak keluaran karena melaporkan. Ya. Karena melaporkan yang kita terbitkan. Kalau kita terbitkan faktur pajak, artinya kita itu ada transaksi penjualan. Seperti itu. Berikutnya, keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian. Ini berubah ya, bukan 50%, tapi menjadi 30%. Ini juga sama ya, 30%. Kita lihat aja langsung contohnya di sini ya. Di nomor 3 ya. Kalian juga bisa belajar lebih dalam di situs ini, di ATPETSI, Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia. Nanti kalian bisa lihat di soal yang nomor 3. Ya, ini soal nomor 3 ini contoh yang tadi. Kita lihat di sini ada PT Abadi punya dapat surat cinta dari pajak yaitu SKPKB yang jumlahnya dibayarnya harus 1,2 miliar. Tetapi setelah di pembahasan akhir hasil pemeriksaan, perusahaan hanya menyetujui untuk membayar sebesar 450 juta. Karena yang disetujuinya 450 juta, maka tentu dibayarnya adalah 450 juta. Sudah? Kita lanjut. Setelah melunasi, PT Abadi memberikan atau mengajukan di sini keberatan yang 1,2 miliar itu. Nah,
hasil dari pengajuan keberatan yang diajukan oleh PT Abadi, Dirjen Pajak mengabulkan, tapi mengabulkannya hanya sebagian. Dan yang harus dibayar oleh PT Abadi adalah sebesar 900 juta. Jadi di sini ada SKP KB nilainya 1,2 miliar. Terus atas dasar SKP KB ini diajukan keberatan. Nah, pada saat diajukan keberatan, ya kurang bayarnya jadi berubah. Yang asalnya 1,2 miliar berubah menjadi 900 juta. Namun 900 juta ini ternyata masih kurang. Kenapa? Karena kita atau perusahaan baru bayar 450 juta. Nah, atas transaksi seperti ini, maka ada sanksi administrasi yang harus dibayar oleh PT Abadi. Dengan cara menghitungnya adalah sebagai berikut. 30% dikali 900 juta. 900 juta itu kurang bayar hasil keberatan. Dikurangi 450 juta itu yang sudah dibayar. Jadi sanksinya saja administrasi berupa denda yaitu sebesar 135 juta rupiah. Itu baru sanksinya. Begitu. Belum lagi nanti harus bayar kurang bayarnya itu. Jadi kalau misalkan kita total gitu, pembayarannya 900 juta dikurangi 450 juta. Ini 450 juta. Ini kurang bayarnya. Kemudian dendanya 135 juta. Jadi total 585 juta yang harus dibayar. Seperti itu. Berikutnya untuk nomor 7. Nah, nomor 7 ketika banding. Ya, ketika banding tapi ditolak atau minimal dikabulkan sebagian. Maka harus dipotong atau harus diberikan denda sanksi berupa denda yaitu sebesar 60% yang baru ya. 60% yang baru. Untuk contohnya bisa dilihat di sini. Nah, ini. Oh, bukan yang ini ya, tapi yang masih lanjut nih. Yang soal yang keempat ya. Soal 4. Kita bahas soal yang keempat. Ini yang nomor 7. Kita lihat bagaimana kasus dari PT Sejahtera. Ya. Untuk PT Sejahtera berdasarkan SKPKB yang diterimanya harus membayar 1 miliar. Kemudian dibahaslah di pembahasan akhir hasil pemeriksaan dia hanya menyetujui sebesar 200 juta.
Nah, karena dia menyetujuinya hanya 200 juta, dibayarlah 200 juta tersebut. Kemudian dia mengajukan yang namanya keberatan atas koreksi yang lainnya. Ternyata yang dikabulkan itu yang asalnya 1 miliar ingin menjadi 200 juta malah berubah dari asalnya 1 miliar berubah menjadi 750 juta gitu ya. Sama kayak tadi tuh. Ya. SKPKB 1 miliar. Kemudian melakukan keberatan. Berubah nilainya menjadi 750 juta. Nggak puas, dia melakukan yang namanya banding. Nah, pada saat banding, berubah yang asalnya 750 menjadi 450 juta. Yang sudah dibayar tadi sebesar 200 juta. Maka PT Sejahtera harus dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 60%, itu ketentuannya. 450 juta itu hasil, ya, hasil banding. Adapun yang 200 juta itu hasil atau itu jumlah yang sudah dibayar. Jadi dia membayar dendanya saja sebesar 150 juta rupiah. Jadi untuk totalnya 150 juta ditambah 450 juta dikurangi 200 juta dikurangi 150 juta. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 7. Kemudian yang ke-8, setiap orang yang karena kealpaan, nomor 8, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi sengaja nggak benar atau nggak lengkap, yang mengakibatkan kerugian negara, maka dia minimal 1 kali lebih banyak daripada yang seharusnya. Dan paling banyak banget itu 2 kali dalam jumlah pajak yang terutang. Seperti itu. Bahkan bisa dipidana kurungan. Paling singkatnya 3 bulan. Paling singkat 3 bulan. Atau paling lama 1 tahun. Jika, sekali lagi, dia tidak melaporkan SPT. Jadi bagi kalian yang punya SPT tetapi tidak melaporkan secara benar atau tidak menyampaikan SPT, maka dipidana sebesar atau selama 3 bulan kurungan. Nah, seperti itu. Itu kalau nggak lapor SPT. Jadi lapor SPT itu nggak lapor SPT-nya dikenakan denda, kemudian ada pajak terutang gara-gara SPT itu dikalikan 1 sampai 2 kali plus denda atau sanksi pidana berupa kurungan paling singkat selama 3 bulan. Seperti itu. Itu dampak dari tidak melaporkan SPT. Berikutnya, bagi orang yang sebenarnya sudah memenuhi sebagai seorang
yang harus memiliki NPWP seperti memiliki KTP, ya, memiliki penghasilan, dan lain-lain, maka ini ya, dengan sengaja nih, dengan sengaja. Ya, di sini tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Yang kedua, bisa menyalahgunakan tanpa hak, tidak menyampaikan SPT juga sama, menyampaikan SPT yang tidak lengkap atau menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan lain-lain, itu harus didenda paling sedikit 2 kali. Gitu ya, dan paling banyak 4 kali. Kemudian ada pidana berupa kurungan, yaitu selama paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Kemudian pidana yang disebutkan tadi itu bisa ditambahkan 1 kali menjadi 12, ya 2 kali sanksi pidana. Apabila melakukan lagi tindakan itu sengaja gitu, nantangin, maka ditambah lagi 2 bulan. Seperti itu. Oke. Nah, itu untuk yang tidak memiliki NPWP, sengaja tidak memiliki NPWP. Kemudian yang ke-10 adalah yang mencoba melakukan penyalahgunaan NPWP. Nah, ini agak jarang terjadi ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya yang ke-11, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan faktur pajak tetapi tidak ada transaksinya. Nah, kalau sekarang ini agak susah ya, karena adanya e-faktur. Karena e-faktur itu nanti dapat validasi dari lawan transaksi kita. Seperti itu. Tapi kalaupun ada dan emang masih ada celah di sana bagi orang-orang yang mau ngemplang pajak, itu kalau ketahuan akan didenda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali dalam jumlah pajak faktur pajak yang terbukti. Seperti itu. Itu yang faktur pajak. Kemudian nomor 12, kemudian 13, dan seterusnya itu agak jarang terjadi. Tapi kalian nanti bisa cari sendiri dan bisa mempelajarinya sendiri. Sebelumnya saya mohon maaf, ini belum bisa diberikan kepada kalian karena berhubungan dengan hak cipta dari pemilik modul ini, yaitu pihak Universitas Trisakti. Jadi saya hanya bisa share tentang di luar modul ini. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke sanksi berupa bunga. Tadi udah ya, sanksi berupa denda, sekarang berupa bunga. Nah, kalau sanksi berupa bunga itu dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Kita lihat langsung di tabel. Yang pertama, wajib pajak membetulkan sendiri SPT-nya, tapi akibatnya setelah dibetulkan, utang pajaknya jadi makin besar. Kalau seperti itu, maka harus membayar berupa bunga sebesar 2% atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Dan perhitungannya itu dimulai dari SPT-nya berakhir. SPT berakhir kalau orang pribadi itu bulan keempat
akhir bulan keempat, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April. Ya. Maret bulan ketiga. Kalau badan baru April. Seperti itu. Berikutnya, wajib pajak membetulkan sendiri SPT masa. Nah, kalau tadi SPT-nya SPT tahunan, kalau yang sekarang SPT-nya SPT masa. Sama 2% per bulan, sanksi berupa bunganya. Seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga, kalau misalkan kondisinya kita membayar atau menyetor pajak SPT masa yang terlambat. Ya, misalkan PPN, kita harus bayar SPT masa setiap bulannya, ternyata terlambat kita lakukan bulan depan. Maka harus dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Jadi makin lama ya makin tinggi. Seperti itu. Hal yang sama juga dilakukan apabila terlambat juga membayar SPT tahunan. Sama 2% per bulan. Gitu. Kemudian berikutnya, kalau kita diperiksa, terus ternyata hasilnya adalah belum dibayar atau malah kurang dibayar. Sama 2% per bulan maksimal 24 bulan. Kemudian yang keenam, yang ketujuh, nah ini jarang terjadi. Seperti itu ya. Nanti dipelajari sendiri. Berikutnya, tentang sanksi berupa kita kasih satu contoh aja dulu ya. Tadi ada untuk sanksi berupa bunganya ya. Nah ini. Sanksi administrasi berupa bunga. Kita lihat di soal 1. Di sini katanya Bapak Abdullah menyampaikan SPT 2020. Harusnya kan lapornya itu 2021. Bulan Maret. Bulan akhir Maret. Paling telat. Ternyata Bapak Abdullah itu melaporkannya di bulan Oktober di tahun yang sama. Kemudian membayar juga 3 juta karena kurang bayar. Ternyata di 2 bulan berikutnya, tepatnya pada tanggal 3 November, dapat surat cinta atau surat tagihan pajak ya. Jawabannya, apabila kondisinya seperti ini, maka berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 20 tahun 2021, dikenakan administrasi berupa bunga sebesar 0,97%. Dan karena dibayarnya bulan Oktober, maka dari yang kurang bayar itu kan tadi 3 juta ya. 3 juta itu STP-nya keluar, harus bayar 3 juta. Nah, 3 juta itu dikali 0,97, itu dari KMK. 7 bulan itu dari terlambat. Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi April sampai Oktober. Meskipun Oktobernya itu tanggal 22, ya udah lebih dari setengah ya. Masuknya 1 bulan penuh.
Jadi harus membayar sanksi administrasi berupa bunga yang harus dibayar oleh Bapak Abdullah adalah Rp203.700. Seperti itu. Kemudian kita bahas lagi satu lagi ya, soal nomor 2 misalkan ya. Di sini contohnya, dapat surat SKPKB PT Perkasa dengan nilai 10 juta. Yang harus dibayarkan di SKPKB itu paling lama 6 September. Jadi ada jatuh temponya. Tetapi bayarnya itu bulan November. Udah mah bulan November, bayarnya nggak full lagi. Harusnya kan 10 juta nih. Dia cuma bayar 6 juta. Tanggal 15 Novembernya diberikan lagi surat cinta. Tapi bukan SKPKB. Tapi STP atau surat tagihan pajak. Nah, apabila kondisinya seperti ini, maka berdasarkan KMK nomor 260 tahun 2021, maka harus dikenakan denda sebesar bunga sebesar 0,51%. Tapi karena ada yang udah dibayar, dari 10 juta dikurangi dulu 6 juta yang sudah dibayar. Ini tagihan ya. 6 juta itu sudah dibayar. Kalau ini berdasarkan KMK, ini berarti dari bulan apa? Dari bulan September, Oktober, November ya. September sampai November. Septembernya dihitung. September, Oktober, November. 3 bulan. Jadi harus membayar Rp61.200. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke jenis sanksi yang kedua, yaitu sanksi pidana. Ya, untuk sanksi pidana ini adalah sanksi yang merupakan upaya terakhir agar wajib pajak itu patuh. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, sanksi itu tujuannya agar wajib pajak itu patuh. Tapi kalau dia pertama kali melakukan kalau dia baru pertama kali melanggar ketentuan, maka dia tidak akan dikenai sanksi pidana, tetapi sanksi administrasi. Gitu ya. Kayak misalkan punya SPT, punya NPWP, tetapi tidak pernah lapor SPT. Harusnya kan 6 bulan. Paling singkat. Tetapi kalau baru pertama kali, itu tidak diperlukan. Tinggal membayar sanksi administrasi berupa denda saja sebesar 100.000 per SPT atau 1 juta per SPT bagi wajib pajak badan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan hukum pidana itu di sini disebutkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Pelanggaran yang berhubungan dengan pajak biasanya disebut sebagai kealpaan. Mungkin karena aturannya kita belum update, atau kita salah menghitung, atau kita tidak menjadikan kewajiban membayar pajak itu menjadi prioritas kita, gitu ya. Nah, hal itu dapat merugikan negara. Kenapa seperti itu? Karena negara punya hak untuk mengambil pajak, dan kita sebagai wajib pajak wajib membayar pajak kita, tetapi kita tidak melakukannya,
maka itu merugikan negara. Yang asalnya negara akan mendapatkan 100 juta dari perusahaan kita nggak bayarkan. Itu kan merugikan bagi negara. Seperti itu. Nah, yang wajib diketahui bahwa daluarsa kasus pajak ini cukup lama, yaitu sebanyak atau selama 10 tahun. Jadi, bagi kalian yang bekerja di pajak atau jadi staf pajak atau yang menangani pajak, bukti-bukti transaksi yang berhubungan dengan perpajakan harus disimpan selama minimal 10 tahun. Jangan dulu dimusnahkan sebelum 10 tahun. Karena Fiskus itu masih punya hak untuk mengambil atau untuk mengusut pajak yang harus kita bayar. Misalkan kita di tahun 2015 kan masih belum 10 tahun. Nah, sama Fiskus dicek, ternyata kita ada salah, ada kurang bayar. Nah, nanti itu masih bisa dipermasalahkan dan masih bisa berlaku. Seperti itu. Nah, itu materi kita tentang sanksi perpajakan. Ya. Sanksi perpajakan, sekali lagi, itu dibagi menjadi 2. Ya, sanksi perpajakan itu kita bagi menjadi 2. Yang pertama administrasi, yang kedua pidana. Kalau administrasi ada denda. Kalau denda itu 1 kali, ya. Kemudian ada juga bunga, ada juga kenaikan. Adapun sanksi pajak berupa pidana itu bentuknya adalah penjara. Kayaknya kita kelewat ya. Sanksi administrasi berupa kenaikannya. Kita lihat. Kita kembali lagi ke sanksi berupa kenaikan. Bentuk yang ketiga dari sanksi pajak itu adalah berupa kenaikan. Nah, ini paling ditakuti oleh wajib pajak. Kenapa? Karena pada saat kita punya hutang pajak, ketika kita mendapatkan sanksi administrasi berupa kenaikan, akan berlipat ganda. Seperti itu. Biasanya penyebabnya adalah karena WP tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Kita lihat di sini di tabel 3. Sanksi administrasi bentuk pengenaan dan besarnya kenaikan. Seperti nomor 1, WP mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Kemudian menyatakan pembetulannya pun di luar masa SPT berakhir. Hal ini berakibat pada pengenaan 50% lebih tinggi. Ya, 50% dari yang kurang dibayar. Kalau kurang dibayarnya 100 juta berarti 100 juta ditambah 50% dari 100 juta. 150 juta. Kemudian, misalkan kita ngerasa kita SPT-nya nggak pernah diperiksa. Kita nggak lapor atau kita lapor tapi nggak pernah dicek lagi. Kemudian, kita ditegur secara tertulis. Nah, apabila kita seperti ini, maka akan dikenakan 50%. Bahkan bisa 100%. Apabila pajak yang kita hitung itu atau yang kita dapat dari teguran itu
kurang dipungut, tidak disetor, kurang disetor, atau kurang kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut. Jadi kalau misalkan kurang dibayar saja 50%, gitu ya. Kalau kurang dipotong, kita harusnya potong orang lain, ternyata kita tidak potong, atau kita potong orang lain tapi kurang, nah itu harus 100%. Kemudian yang berhubungan dengan PPN. Kalau ini kita memanfaatkan fasilitas 0%. Jadi harusnya itu penyerahan barang penjualan yang kita lakukan itu harusnya dikenakan 10% atau 11% sekarang. Kita malah 0%. Nah ini akan dikenakan denda, kenaikan sebesar 100%. Seperti itu. Nah itu beberapa sanksi kenaikan. Untuk selanjutnya, silakan dipelajari sendiri sanksi-sanksi yang sudah dijelaskan untuk lebih rincinya.